Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iras dan rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resume terjemahan dari buku The Innovation Handbooks Part 7.3 Freedom to Produce untuk sebagai bahan penilaian UAS. Baik, ini judul presentasi dan identitas saya selaku penyusun bisa dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Lalu berikut ada 4 poin bahasan utama dalam presentasi ini. Yang pertama soal apa itu paten, kedua penilaian paten, lalu penilaian kebebasan produksi, dan terakhir apa yang harus dilakukan jika penilaian kebebasan untuk memproduksi negatif. Masuk slide berikutnya, ini ada identitas buku, judul, penyusun, konsultan editor, tahun terbit, penerbit, ISBN, dan sebagainya. Lengkapnya bisa rekan-rekan baca di slide. Berikutnya kita masuk pada kata-kata pembuka dari penulis bab 7.3 kebebasan untuk memproduksi, yaitu Akang Marco Serafel. Dalam bab ini saya ingin mengklarifikasi beberapa masalah utama yang hampir selalu keluar ketika membahas penemuan baru dengan penemu atau usaha kecil, tulisnya. Baik, kita masuk pada slide pembahasan utama. Pertama yaitu apa itu paten. Melihat paten sebagai hak positif, dengan memiliki paten, pemilik akan diberi wewenang untuk memproduksi dan mengkomersialkan produk yang dicakup oleh paten tersebut. Ini adalah sebuah kesalahan pandangan. Fakta sebenarnya, paten dilihat sebagai hak negatif. Itu berarti bahwa dengan memiliki paten, kita dapat mencegah orang lain memproduksi dan mengkomersialkan produk yang diklaim dalam paten. Pada slide berikutnya yaitu penilaian paten. Paten dan invensi. Paten dari suatu invensi berbeda dari kebebasan untuk menghasilkan invensi. Ketika seseorang penemu ingin tahu apakah suatu penemuan dapat dipatenkan, saya melakukan pencarian yang difokuskan pada penemuan sebelumnya yang mungkin dikutip selama pemeriksaan dan yang mungkin mengarah pada hal baru atau langkah inventif keberatan. Ruang lingkup pencarian penemuan sebelumnya adalah untuk menentukan titik awal pengujian yang akan digunakan dalam penilaian kebaruan dan langkah inventif. Nah, bagi rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu invensi, jadi invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk ataupun proses. Baik, pada slide ini ada penilaian kebebasan untuk memproduksi. Dalam bab kebebasan untuk memproduksi ini, setidaknya ada dua pikiran utama penulis, yaitu pertama, pencarian paten. Mencakup paten, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen pendaftaran paten pada kantor-kantor pendaftaran di setiap negara. Lalu kedua, pencarian kebebasan untuk memproduksi. Pencarian tidak hanya mencakup konsep inventif paten, tapi juga fitur lain dari produk yang mungkin dilindungi oleh paten. Pencarian kebebasan produksi lebih kompleks dibanding pencarian paten. Nah, ini ada contoh kasus yang diberikan penulis pada industri senyawa obat-obatan. Contoh kasusnya adalah sebuah penemuan yang diarahkan pada senyawa antiinflamasi baru, misalnya senyawa formula tertentu milik kelas ester. Senyawa seperti itu diketahui dari dokumen D1, tetapi dokumen tersebut tidak menyebutkan properti sebagai obat. Dokumen lain D2 secara umum mengungkapkan kelas ester sebagai senyawa antiinflamasi. Senyawa kami masuk kelas yang sama tetapi tidak secara khusus disebutkan dalam D2. Contoh pemanfaatan senyawa yang berbeda dan kami dapat memberikan contoh perbandingan yang menunjukkan bahwa senyawa kami lebih aktif daripada senyawa yang digunakan dalam contoh D2. Ini konklusi kasusnya. Kita anggap bahwa D1 adalah aplikasi paten Eropa,
yang setelah penuntutan diberikan dan divalidasi di Inggris. Jika versi D1 yang diberikan mengandung klaim produk, kami mungkin berada di bawah monopoli D1. Klaim produk mencakup segala penggunaan produk. Dalam kasus kami mungkin dapat memiliki klaim penggunaan medis pertama, yang merupakan klaim produk terbatas pada bidang medis, namun produk tersebut akan dicakup oleh klaim produk umum D1. Masalah kedua mungkin timbul dari D2. Misalkan yang diberikan D2 mengandung penggunaan medis pertama yang mencakup kelas umum ester yang dimiliki senyawa kami. Dalam hal ini, kami memiliki monopoli kedua pada produk kami. Lalu bahasan utama terakhir, yaitu tentang apa yang harus dilakukan jika penilaian kebebasan untuk memproduksi negatif. Bahwa memperoleh paten dan memulai produk adalah dua aspek yang terpisah, dan bahwa ketika menyusun aplikasi paten baru, fokusnya harus pada perlindungan maksimum yang dapat diperoleh dan bukan cakupan yang sederhana dari produk baru. Perlindungan yang lebih baik yang kami bangun di sekitar penemuan klien kami semakin mudah dalam 20 tahun ke depan untuk menciptakan monopoli yang kuat, membantu klien menjadi sukses. Baik, itulah kira-kira pembahasan resume dari bab kebebasan untuk memproduksi. Nah, ini bagi rekan-rekan yang ingin tahu siapa penulisnya, ini kilas singkat tentang Akang Marco Seravel selaku penulis. Marco Seravel adalah pendiri Seravel SAS, sebuah praktik properti intelektual butik yang menyediakan spektrum aktivitas yang luas, dari pencarian prioritas hingga pendapat yang tidak melanggar. Beliau sangat berpengalaman dalam memeriksa EPO, spesialisasi dalam penuntutan aplikasi paten Eropa dan oposisi terhadap paten Eropa. Intinya beliau adalah ahli di bidang paten. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiskusi.